Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Gimana Ya, kabarnya, Pak. Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sabarna, Pak. Alhamdulillah. Syukur ya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa Ibu diberikan kesehatan saat ini dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Gimana keluarga kabarnya, Bu? Alhamdulillah semua sehat, Pak. Alhamdulillah. Walaupun kita tahu sekarang itu dalam keadaan pandemi COVID-19, ya kita harus tetap semangat. Ya, betul, Pak. Ibu, Ya, Pak. kemarin saya menganalisis dari kegiatan Ibu pembelajaran secara daring. Ini sini ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan. Setelah pada kesempatan yang baik ini, ya Bapak akan membahas hasil atau data hasil observasi yang telah dianalisis dan diinterpretasi awal. Pertama, dari hasil analisis observasi pembelajaran, ada beberapa hal yang ditemukan oleh Bapak. Pertama, ini sebagai temuan saja, terutama Ya, Pak. di identitas RPP, Ibu tidak ditulis muatan pembelajaran dan tahun ajaran. Muatan pembelajaran dan pembelajaran. Ya. Yang kedua, di pembukaan kegiatan pembelajaran tidak memasukkan literasi baca dan tulis. Tuh. Yang ketiga, di kegiatan inti menurut analisis Bapak sudah sesuai dengan pelaksanaan. Yang keempat, ya di bagian penutup, kegiatan penutup seharusnya ada refleksi. Ya. Nah, silakan Ibu Irma menanggapi untuk hasil observasi Bapak tersebut. Bagaimana, ada kesesuaian tidak? Ya. Mangga Bu, mangga. Satu-satu aja Bu dari mengenai identitas RPP ya, tidak ditulis muatan pembelajaran dan tahun ajaran. Oh iya. Untuk muatan di judul RPP atau di identitas, memang RPP saya di tema keempat ini memang tidak memasukkan muatan, hanya pada subtema dan pembelajaran keberapa, Pak. Gitu. Dan nanti mungkin saya masukkan untuk muatan pembelajarannya, KIKD-nya saya masukkan, Pak. Ya. Untuk yang kedua tadi di pembukaan ya Pak ya? Iya, kegiatan pembelajaran literasi. Oh iya, literasi baca, iya saya tidak memasukkan. Dan di inti memang saya tidak memasukkan materi di RPP karena materi saya buat terpisah di bahan ajar ya Pak. Iya. Tuh, yang penutup ya tidak ada refleksi, hanya sampai meminta siswa membuat video dan mengingatkan siswa akan batas waktu pengumpulan tugas. Ya Pak? Iya. Betul. Kurang nanti saya tambahkan bagian-bagian yang kurangnya Pak. Iya, siap. Terima kasih Ibu. Nah, itulah mungkin di dalam analisis yang Bapak lihat, ternyata ada beberapa hal yang perlu perlu ditambah nanti di kemudian hari. Nah, juga Bu di sini jika kita menentukan bersama-sama rencana mengajar, nih, bagaimana Bu jika kita menentukan bersama-sama rencana mengajar yang akan datang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan maupun keterampilan-keterampilan yang diperlukan, yang perlu disempurnakan
Bagaimana Bu? Ya, siap Pak. Ya, jadi ke depannya ada hal-hal yang yang kurang atau perayaan yang kurang yang perlu disempurnakan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita bekerja sama-sama dengan Bapak untuk menambah ataupun memaksimalkan kekurangan tersebut menjadi baik. Ya betul Pak, saya juga mengharapkan ada istilahnya mungkin ada IHT di sekolah kita untuk menyamakan persepsi dari perbedaan-perbedaan sistematika penyusunan RPP yang ada gitu Pak. Memang saya sadari mungkin dalam setiap kelas penyusunan sistematika penyusunan RPP ada selalu yang berbeda gitu Pak. Mungkin itu bersumber dari diklat dulu yang kita laksanakan memang tidak dari satu pemateri Pak. Jadi emang ada 1-2 hal berbeda begitu Pak. Jadi ya mungkin ya kita menerima dari beberapa sumber yang materinya sistematikanya berbeda juga akhirnya ya. Padahal muatan dari atasnya mah sama tapi akhir ke ilirnya dari hulunya sama ke ilirnya tidak sama. Iya. Ya. Tapi memang yang ditekankan oleh pengawas ataupun pemateri, karena istilahnya kita guru diberikan keleluasaan atau dalam kata lain merdeka belajar itu, jadi memang para guru tidak begitu diberikan patokan khusus gitu Pak, harus sesuai plek dengan aturan atau gimana, mereka diberikan keleluasaan yang pasti 3 tahapan itu ada gitu Pak. Oh iya, jadi tidak terpaku kepada yang bakunya itu dari atas. Ya, betul, Pak. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, ya. Pak. Bagaimana Bu perasaan Ibu tentang hasil analisis yang Bapak kemukakan tadi? Iya, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Apa yang Bapak sampaikan memang betul, itu memang ada pada kekurangan-kekurangan ya dari RPP yang saya susun gitu. Terima kasih Pak. Iya. Mudah-mudahan berarti ada kesesuaian antara Bapak lihat dengan kenyataan di RPP Bu Irma ya. Yang selanjutnya juga Bapak juga mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah Bapak bangga Ibu telah memberikan yang terbaik dalam kegiatan PBM ya, yang telah melaksanakan sesuai dengan harapan. Walaupun masih ada catatan yang harus ditingkatkan. Yaitu kebanggaan tersendiri ya dari saya ya. Mungkin ini ya kelebihan daripada Ibu di mana telah mempersiapkan kegiatan PBM ini dengan baik. Bagaimana Bu perasaan Ibu tentang melihat keinginan Ibu yang sebenarnya ingin dicapai dalam kegiatan PBM? Apa yang ingin dicapai dalam kegiatan PBM? Kalau saya pribadi untuk PBM BDR seperti ini, inginnya setiap hari melaksanakan Zoom meeting gitu Pak dengan waktu yang agak lebih lama dan inginnya semua siswa juga bisa mengikuti. Itu kan cuman ada kendala dari orang tua dan siswa itu sendiri yang memang belum bisa mengikuti ini secara maksimal. Itu, Pak. Maksimal ya. Jadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan daring atau melalui Zoom meeting ini sangat baiklah untuk dilaksanakan ya, terutama pada masa PJJ ini ya, pada masa PJJ ini. Selanjutnya Bapak menganalisis instrumen tujuan pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Alhamdulillah Bu Irma, saya lihat instrumen tujuan pembelajarannya ya dan pelaksanaan pembelajarannya sudah sesuai. Yang selanjutnya juga dalam pelaksanaan pembelajaran tadi masih ada beberapa siswa yang kurang fokus Bu. Ya, pasti Pak. Diharapkan keterlibatan Ibu untuk memotivasi agar lebih
lebih baik lagi dan diharapkan dapat Ibu ya lebih menguasai kelas ya. Di Mhm. sana kita punya catatan seperti siapa? Eh, eh, ada siswa yang main-main pakai kacamata itu, Oh, pakai itu apa? kayak pakai Ya, aplikasi apa ya? Ya. itu ya, ya itu. Jadi, Ya, nah mohon itu. maaf, Pak. Nah itu. Nah, bagi, pandangan Ibu gimana Bu itu? Ya, memang anak-anak itu memang kadang dia tidak fokus pada materi, malah dia lebih memperhatikan atau lebih tertarik dengan tampilan-tampilan temannya kadang itu, Pak. Ya, Konsentrasinya seperti itu, bukannya malah memperhatikan guru, malah dia keasikan melihat tingkah pola temannya, dan mungkin kalau misalnya bagi putra-putri murid saya, Zoom sendiri masih asing dengan anak-anak ya, Pak, ya. Jadi iya, iya. masih mengeksplor apa sih yang ada di Zoom gitu, Pak, memang ke anak-anak. Belum bisa kondusif sepenuhnya, Pak. Iya, karena kan memang kita udah lama ya dengan belajar tatap muka, maka Zoom ini ya seolah-olah barang baru ya. Bukan juga memang memang apa melihat sendiri bahwa kayak kayak yang masih masih gimana ya untuk pembelajaran melalui Zoom ini. Tapi karena mungkin nanti ke depannya kita coba dan coba lagi, insya Allah dengan rutin mengadakan Zoom, ya insya Allah anak-anak apa pasti terbiasa. Karena itu Iya, masih betul. kaget sekarang itu, oh gini ya pembelajaran Iya. PJJ jarak jauh ini ya. Nah ini, Iya, Pak, karena memang tidak rutin kan, Pak, dibagi-bagi per kelompok gitu, tidak iya. tidak setiap hari melaksanakan Zoom. Iya, supaya apa maksudnya ya supaya terkondisikan ya Bu Ya, dengan kelompok. ya, Pak. Iya. Gimana Bu? Masih semangat Bu? Semangat, Pak, selalu. Terima kasih Bu. Ya, Bapak amati dalam kegiatan PBM ada beberapa siswa yang kurang fokus dan kurang interaktif. Kalau tadi ya Pak, ada Iya, bermain kurang fokus dan interaktif. Gimana pendapat iya. Ibu? Iya, itu kadang gini juga, Pak, kadang kalau di Zoom gitu kan kadang satu orang bicara, satu orang lain kan tertutup gitu, Pak. Jadi kadang Hmm. mereka mau bicara tapi sudah keduluan sama temannya yang lain, jadi suara dia tidak keluar kan ya, Pak, ya. Iya, Kadang iya. mereka terkendala sama itu juga gitu kan. Nah, yang bagi yang memang benar-benar pasif gitu anaknya memang tidak hanya saya lihat sih dia tuh memang tidak hanya di Zoom aja, dalam kesehariannya pun memang kadang anak itu diam Oh, juga gitu. oh. Jadi kelihatan jelas ya. Ya, oke. Iya, Bagaimana ya Bu perasaan Ibu dalam kegiatan PBM yang disajikan waktu kemarin? untuk yang kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ya itu kendalanya masih konsentrasi anak-anak belum bisa maksimal, Pak. Gitu aja sih. Dan kalau ketercapaian materi itu sendiri, insya Allah gitu, karena itu terlihat dari penilaian yang saya berikan, anak-anak hasilnya baik, baik Hmm. tes tulis maupun penugasan yang saya berikan mengenai mempraktekkan video iklan, mereka semua videonya bagus-bagus, Pak. Iya, iya. Saya juga melihatnya Bu, memang bagus dan juga terutama kebanggaan tersendiri ya buat saya yang telah bagaimana mempersiapkan Ibu mempersiapkan kegiatan PBN ini dengan baik ya. Bisa dibuktikan dengan lancarnya kegiatan PBM daring yang merupakan PBM ini adalah pertama kali melalui Zoom ini pertama kali bagi siswa yang mana ini percaya nggak percaya pelaksanaan ternyata Zoom ini ada gitu ya. Ya itu yang saya bangga kepada Ibu bahwa dengan mempersiapkan kegiatan proses belajar mengajar alhasil ya lancar ya pelaksanaan daringnya itu. Itu juga ucapan terima kasih juga kepada Ibu. Coba yang selanjutnya Bu, apa seharusnya yang Ibu lakukan jika ada anak yang bermain-main dengan dalam kegiatan PBM? Seharusnya Bu.
Nah itu Pak, kalau misalnya kita pakai layar Zoom dengan galeri foto penuh Pak, kan itu anak-anak semua ketangkep. Tapi Ya. kalau misalnya saya pas lagi nge-share materi dari PPT ataupun dari video, itu kan Ya. anak-anak nggak ketangkep semua Pak. Jadi saya nggak kelihatan gitu. Jadi saya Oh, nggak tahu ya. tuh anaknya yang lagi nggak fokus karena saya kan lihatnya di layar saya itu materi. Materi, iya, 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 Nah iya, itu, iya, jadi iya, iya. saya nggak bisa nangkep, oh si ini lagi apa, nggak bisa gitu. Jadi yang kelihatannya materi itu mungkin Pak. Jadi saya Hmm, kecolongannya mungkin ketika sedang menge-share screen iya, apa meng-share layar gitu Pak. iya, iya. Oh, berarti Kan di sinilah mungkin ya kekurangan daripada Zoom itu nah itu, sendiri. ya Iya. betul Pak. Terus satu Oh, layar itu kan hanya terbatas untuk 25 orang. Kalau iya, misalnya lebih dari 25 orang kan 40 kan kita harus sering-sering slide ke kiri ke kanan gitu untuk iya, melihat iya, siswa yang lainnya. iya, iya, betul ya. Jadi pada saat kita Zoom memang ada kekurangan, nah, kelebihannya memang Ya, eh, kelebihan dan kekurangannya ada dalam pelaksanaan ya. Zoom itu. Ya. Kadang kan kalau anak-anak melaksanakan Zoom dari handphone, Pak, itu Hmm. kan yang terlihatnya itu layarnya itu cuma 4 orang ya, Pak, ya, Iya, iya, iya. nggak semua terlihat. Nah, mungkin mereka itu merasanya Oh, gurunya sedang tidak melihat dia gitu, karena mungkin dia di layar handphone sedang berhadapan dengan temannya gitu. temannya. Jadi perasaan dia bisa kemana-mana tatapannya karena merasa tidak sedang dilihat oleh saya gitu, Pak. Iya, iya. Tapi memang memang benar, Mbak. Karena ya kalau kita menggunakan apa laptop sama handphone ya beda itu. Iya, betul. Dia Kebanyakan tidak orang pakai tidak disadari bahwa dia teh lagi kegiatan apa gitu, apa tidak disadari itu. Iya. iya, betul. Iya. Juga ini Bapak ya menyimpulkan dari analisis hasil observasi Ibu bahwa bahwa kegiatan PBM itu bisa dilaksanakan melalui daring. Jadi yang beranggapan misalnya proses belajar mengajar hanya dengan tatap muka itu memang salah lah, dalam artian dengan daring juga, melalui daring bisa dilaksanakan proses belajar mengajar walaupun secara pelaksanaan sekarang itu Ya, belum betul. maksimal dikarenakan banyak hal-hal yang ya pendukung sarana prasarananya atau modalnya harus yang betul-betul dipersiapkan. Yang kedua, kesimpulan dari kedua analisis observasi, pembelajaran mulai daring harus benar-benar dipersiapkan moda atau perangkat kebutuhannya. Itu. Jadi betul-betul harus dipersiapkan seperti seperti tidak apa tatap muka ya. Tidak apa kalau tatap muka ya kita bisa dengan berjalan begitu saja ketika tatap muka bisa melaksanakan proses belajar mengajar, tapi dengan daring semua baik kita gurunya ataupun siswanya harus sama-sama siap dengan perangkat pembelajarannya atau kebutuhannya. Yang selanjutnya juga di sini pelaksanaan kegiatan Bapak lihat dari analisis hasil observasi bahwa pelaksanakan kegiatan sudah baik, hanya sebagian yang harus ditingkatkan kembali dalam arti perbaikan menuju yang lebih sempurna lah gitu ya. Itulah kesimpulan dari hasil observasi. Nah, juga ada yang mau Bapak tanya juga kepada Ibu, selain merasa dari beberapa kali saya merasa bangga dan sungguh menghargai Ibu dan menghargai bagian-bagian yang Ibu sajikan, terutama di bagian-bagian A, yaitu mengenai tujuan pembelajaran, menunjukkan bahwa Ibu menyebutkan siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika. Siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika. Alasannya mengapa Ibu bahwa siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pokok pikirannya Ibu menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika, alasannya apa, Bu? Itu berkaitan dengan memang materi sebelumnya, Pak, dan memang Oh, di materi subtema 3 pembelajaran keempat ini
kalau misalnya di RPP yang sempurna, memang itu kan masih ada materi lain ya Pak ya, Iya, dengan materi kaitannya dengan materi PPKN gitu kan. iya, Nah iya. di materi PPKN itu memang membahas tentang keragaman keragaman sosial gitu Pak. Nah yang berkaitan dengan Bhinneka. Jadi di materi yang lain itu, di PKN itu, anak-anak KD-nya itu diminta untuk menyebutkan keragaman-keragaman sosial yang ada di lingkungan sekitar gitu. Oh. Dan memang Bapak juga setuju sekali ya dalam hal ini itu diangkat dengan alasannya ya memang banyak siswa sekarang itu yang kurang memahami makna baik tersurat atau tersirat di dalam Bhinneka Tunggal Ika, Ya. terutama dalam kehidupan sehari-hari sekarang ya. Jadi banyak hal-hal dari makna Bhinneka Tunggal Ika ini karena mungkin akibat mungkin kurang baca ya ataupun kurang memaknai dari Bhinneka Tunggal Ika ini akhirnya dalam kehidupan sehari-harinya agak jauh sekarang itu. Nah, sebagai kita sebagai pendidik dan guru ya memang harus mengupas tuntas dalam artian bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini selain lambang negara Republik Indonesia ini maknanya sangat dalam sekali, filosofinya sangat dalam sekali dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan berbangsa dan negara. Itu ya. Jadi diharapkan dari perbedaan yang ada gitu, siswa itu bisa menyadari kalau mereka itu tetap satu gitu Pak, mempunyai satu tujuan. Tujuan, iya betul Bu. Dan selanjutnya juga Bapak juga bangga dan sungguh-sungguh menghargai bagian B dalam kegiatan pembelajaran. Di sana disampaikan bahwa pelaksanaan PBE modul ya, Ibu kan memakai modul yang dibuat sendiri ya terutama oleh tim guru Kota Bandung di sini, yaitu sebagai bahan ajarnya. Nah di sana saya lihat hal ini sangat relevan sekali dengan pelaksanaan ketika PJJ berlangsung. Nah, bagaimana Bu mendapat Ibu mengenai ini? Ya memang dari modul itu sendiri kan saya memang dijadikan patokan Pak, patokan untuk pembelajaran sehari-hari di program BDR saya gitu kan. Ya tentunya memang kita tidak jauh-jauh dari pembelajaran PBM kita tidak jauh-jauh dari dari modul yang sudah ditentukan dari pemerintah daerah setempat gitu. Jadi hanya mungkin di sana buku pegangan atau buku tema itu merupakan pegangan saja atau tambahan saja karena Ya, buku tetap tema itu dipakai Pak. Buku tema tetap dipakai, modul juga pakai saya pakai gitu. iya. Kalau video memang saya dibuat sendiri karena kalau misalnya melihat dari video pembelajaran yang tayang di Bandung TV, kadang pembelajarannya tidak sama Pak. Jadi kita sudah melangkah ke pembelajaran berapa di video di tayangan TV masih PB berapa. Jadi apa pelaksanaan kalau ngambil ke video di Bandung TV berarti kita mundur gitu Bu. Iya. Tidak sama ya. Pak. Jadi saya lebih fokus kepada pembuatan video yang saya buat sendiri aja sih Pak, yang lebih sama dengan materi yang saya berikan hari itu. Iya, Bapak kalau dibuat oleh sendiri ya lebih unggul lah. Lebih unggul, lebih bagus ya itu. Masalahnya kalau buat sendiri kan saya hanya share ke WA ataupun di-share via Zoom dan tidak memakan kuota gitu Pak. Kalau misalnya online gitu kan anak-anak terus manteng selama 15 menit. Nah itu mereka itu mengeluh dengan kuotanya gitu Pak. Karena Iya. terus-terusan gitu kan nggak bisa download katanya gitu. Jadi kalau kita kirim via WA sekali download kan mereka langsung disimpan selamanya gitu Pak di handphone mereka video yang saya berikan gitu. Iya. Oke. Terus
Ibu dalam pembelajaran itu selalu menyajikan video pembelajaran. Apa Ya, tujuannya, Bu? tujuannya lebih agar anak lebih konkret aja gitu, Pak. Kalau misalnya hanya membaca buku, dia hanya apa ya, kurang konkret Nah, mungkin buat anak-anak ya, Pak, ya, hanya membaca saja dan akan membosankan buat mereka. Beda ketika kita mempersilahkan menyajikan dengan video, akan lebih menarik untuk anak gitu. Dan itu kan videonya bisa disimpan. Jadi kalau misalnya besok ada penilaian, mereka tinggal nyalakan lagi videonya untuk menghafal gitu, Pak. iya, iya. Iya, bagus. Nah, sekarang menurut Ibu bagian mana dari pembelajaran yang paling penting yang Ibu sajikan itu? Yang paling penting ya di bagian inti ya, Pak, ya. Iya. Di bagian anak-anak memberikan feedback kepada kita gitu, Pak, di mana kita memberikan pertanyaan ataupun Ya. semacam memberikan stimulasi, ya, tapi anak-anaknya memberikan feedback yang baik gitu, merespon dengan baik. Seperti saya tanya, ini apa, ini bagian apa, mereka menjawab dengan semangat dan baik, itu yang bagian yang paling penting. Iya, makasih. Coba ini, Ibu, apa usul Ibu atau saran Ibu mengenai hal-hal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Saran saya, untuk saya sendiri atau untuk siapa, Pak? Ya, untuk Ibu dan untuk semuanya bisa. Untuk semuanya, kalau untuk saya sendiri, saran untuk saya sendiri banyak, Pak. Kalau untuk yang lain, ya saya sih ingin menghimbaunya ke yang lain juga di tengah pandemi seperti ini, dan di tengah kemajuan teknologi seperti ini, mau tidak mau kita harus bisa menerima keadaan, bisa menerima perubahan yang notabene perubahannya ke arah lebih baik lagi, di mana sekarang teknologi semakin canggih, ya kita harus termotivasi, harus mau tidak mau ya, harus mau bisa mempelajarinya, bisa menguasainya gitu, Pak. Demi kelancaran PBM, apalagi dengan daring seperti ini gitu, Pak. Iya. Ya, mungkin Ibu itu saja cukup, Bu. Ya, Ini Pak. terima kasih. Masih semangat, Bu. Semangat, Pak. Iya, Ibu terima kasih atas wawancaranya saya dengan Ibu. Kami hasil dari analisis observasi di lapangan, ternyata banyak hal-hal yang ditemukan baik yang yang sudah berjalannya maupun yang ada kekurangannya. Hal tersebut memang untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi kekurangan dan kelebihan Ibu, alhamdulillah saya sudah ini, dan mohon maaf juga dalam analisis juga mungkin tidak maksimal, ya kurang maksimal, mungkin ada yang yang tidak tercover oleh Bapak, itu mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kedepannya dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak buat sarannya. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf masih ada kekurangannya. Juga ucapkan terima kasih. Salam kepada keluarga semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan dalam hidup yang berkah ini. Dan tutup. Amin. Tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.